Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andy Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 17 Juli 2025. Teman-teman, kondisi dari market, Bitcoin overall positif ya. Bitcoin sempat tadi menyentuh level 120 ribuan. Lalu Ethereum juga sangat perform. Dia naik sampai 3.400-an ya di all time high hari ini. Dan kalau kita perhatikan dari kondisi market kripto secara keseluruhan ini positif banget, teman-teman. Total Tree terus mendapatkan inflow ya, aliran dana banyak masuk ke altcoin. Jadi mini alt season terjadi. Kemudian Bitcoin dominance terus mengalami penurunan. Lalu untuk hari ini bagaimana? Apakah marketnya bakalan lanjut turun atau marketnya bakalan berbalik arah? Ya, jadi apakah lanjut naik atau berbalik arah turun? Kita akan coba untuk lihat seperti apa kondisinya. Pembahasan kita mulai dulu mungkin dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Sedikit review aja untuk data kemarin. Kita dapat beberapa data penting yang dari Amerika Serikat. Itu ada data PPI, di mana inflasi turun ekstrim. Ya, PPI inflation secara year on year dari 2,7 turun menjadi 2,3. Lalu core PPI year on year dari 3,2 turun menjadi 2,6. Ini turunnya ekstrim dan harusnya membuat efek pelemahan pada dolar. Dolar turun sehingga kripto, Bitcoin ya rata-rata pada mengalami rally di perdagangan kemarin. Terus kemarin juga dapat data terkait dengan manufacturing production Amerika Serikat, di mana ini trennya menguat ya. Itu kemudian juga ada data crude oil inventory yang positif untuk market. Untuk hari ini kita akan dapat beberapa sentimen penting lainnya. Salah satunya itu adalah dari data CPI Uni Eropa. Lalu untuk Amerika Serikat hari ini akan rilis data core retail sales dan juga initial jobless claim. Datanya akan rilis jam setengah 8 malam. Jadi waspada di jam-jam tersebut bakalan sangat-sangat penting. Lalu ada Philadelphia Fed Manufacturing. Ini adalah leading indicator untuk kita mengukur seperti apa kondisi manufacturing di Amerika Serikat gitu. Lalu ada data retail sales juga yang akan rilis jam setengah 8 malam nanti. Jadi beberapa rilis data tersebut mungkin akan mempengaruhi kondisi dari market. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu campaign kebut atau kejar keberuntungan toko kripto masih berlanjut. Hadiahnya total sampai 50 juta rupiah. Teman-teman bisa ikutin campaign ini sampai tanggal 23 Juli 2025. Jadi masih ada waktu. Caranya gimana? Teman-teman cukup melakukan trading aja. Minimum 1.500.000 rupiah, berlaku kelipatan. Teman-teman bisa mendapatkan satu tiket undian, di mana tiketnya nanti akan diundi. Teman-teman, jika teman-teman melakukan trading di hari Sabtu dan Minggu, itu dapat double tiket. Untuk pair yang berlaku itu semua ya, dari USDT, EDR, sampai Bitcoin. Silakan masukkan user ID toko kripto kalian jika sudah punya di form yang sudah disertakan. Lumayan, teman-teman bisa dapat hadiah tambahan gitu. Kemudian klik kirim. Nanti formnya aku akan sediakan di description box. Buat yang lagi cari exchange juga, teman-teman bisa pakai toko kripto. No drama ya. Jadi ya, yang belum punya toko kripto silahkan daftar. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita penting pada market. Teman-teman, kondisi dari total daily net inflow pada Bitcoin spot ETF kemarin mencapai 400 juta US dollar, which is ini sangat-sangat tinggi. Dan kalau kita lihat dari Ethereum juga tidak kalah tinggi ya. Ethereum selama kurang lebih 6 hari perdagangan terakhir itu volume akumulasi pada ETF Ethereum spot itu sangat-sangat tinggi. Jadi ini mengindikasikan semangat dari para investor untuk memburu Ethereum. Jadi nggak heran kalau teman-teman lihat Ethereum performnya bagus banget di perdagangan kemarin. Jadi memang karena banyak dukungan dari para institusi gitu. Lalu ada terkait dengan rancangan undang-undang yang kabarnya kemarin itu ditolak oleh mayoritas dari kubu Demokrat ya. Politik Trump mengatakan rancangan undang-undang regulasi kripto yang sebelumnya gagal diajukan kini telah mendapatkan suara untuk diajukan kembali. Gitu. Jadi pembahasan terkait dengan masalah regulasi kripto di Amerika Serikat ini sedang dibahas. Ya, mulai dari penggunaan kripto, kemudian juga dilihat dari stablecoin-nya, kemudian undang-undang anti CBDC
Dan itu banyak banget sekarang sedang dalam tahap pembicaraan atau dalam tahap apa ya istilahnya ya, musyawarah ya. Ya itulah teman-teman. Jadi intinya lagi dibahas oleh Senat, DPR dan juga menunggu approval dari Presiden Trump gitu. Tapi so far sih menurut saya dari Amerika Serikat sendiri sudah berupaya penuh untuk membuat regulasi yang lebih clear terhadap kripto. Jadi ekspektasinya adalah sentimen bagus untuk kripto dan juga Bitcoin pada masa-masa ke depan. Kemudian juga ada rumor Trump sudah luncurkan draft ya untuk memecat ketua Jerman Jerome Powell. Ini beritanya banyak banget di Twitter, di berita-berita mainstream gitu. Tapi baru aja aku dapat berita juga datang dari Bloomberg ya, bahwa Trump bantah rencana pecat Powell setelah sampaikan gagasannya ke anggota parlemen. Jadi nggak ada isu pemecatan menurut Bloomberg. Wah, ini berita hoax atau yang nyata ini benar-benar sangat simpang siur teman-teman. Banyak banget berita yang saling bertolak belakang. Tapi at the end of the day, kayaknya sih Jerome Powell nggak bakalan dipecat. Ya, Jerome Powell akan menunggu sampai nanti masa jabatannya berakhir. Mungkin di sana baru akan digantikan. Itu. Lalu sedikit outlook dengan kondisi market ya, market overview. Gimana kondisi dari market Bitcoin dan juga kripto secara keseluruhan. Jadi Bitcoin perform bagus setelah Bitcoin berhasil rally dari 108.000 ke 123.000 di all time high kemarin, dan ini tentu saja didukung oleh kondisi dari market yang sangat positif. Dari regulasi Amerika Serikat itu berfokus pada penyelesaian undang-undang ya, which is ini sentimennya sangat bagus. Kemudian juga ada MicroStrategy yang sudah mengakuisisi Bitcoin secara terus-menerus. Setiap minggu kayaknya ada aja pembelian dari MicroStrategy. Kemudian kalau kita lihat juga dari data ETF spot Bitcoin dari BlackRock, Fidelity, ARK Invest dan lain sebagainya, itu juga sangat positif sepanjang bulan ini. Lalu ada Vanguard, dikabarkan memiliki saham paling besar di MicroStrategy. Mereka nggak beli Bitcoin, tapi mereka punya sahamnya. Lalu ada Metaplanet, perusahaan dari Jepang yang terus mengakuisisi Bitcoin. Sementara dari Ethereum, sentimen itu mulai dari adanya rencana stablecoin, khususnya kayak USDC, USDT, ke depannya itu tidak akan boleh memberikan yield. Teman-teman, ini menurut rancangan undang-undang terbaru dari Amerika Serikat terkait dengan stablecoin gitu. Jadi orang-orang nanti nggak akan bisa staking USDC mereka dan dapetin yield atau dapetin bunga ya. Dan ini adalah menjadi momentum yang bagus untuk kebangkitan dari banyak altcoin. Altcoin akan kembali diminati karena altcoin menyediakan yield untuk di staking. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga aktivitas jaringan pada Ethereum belakangan ini memang sudah pelan-pelan pulih setelah mereka itu kayak mendapatkan respon negatif dari komunitas Ethereum ya. Gitu, karena dia sering kayak ngasih hibah ke project-project kecil ya kan. Vitalik Buterin itu sampai jualin Ethereum mereka buat support project-project kecil. Nah, itu sangat-sangat dikritisi oleh komunitas dari Ethereum, dan sekarang Ethereum mencoba untuk memperbaikinya dengan beberapa kali upgrade yang sudah dilakukan sebelumnya, kayak Pectra upgrade dan lain sebagainya. Kemudian juga akumulasi pada Ethereum Spot ETF juga terus mengalami peningkatan. Kalau kalian perhatikan memang dari waktu ke waktu ini investor banyak yang FOMO di produk ini. Kemudian juga ada banyak perusahaan juga kayak Bitmining kalau nggak salah namanya ya. Perusahaan yang dulunya berfokus pada mining kripto itu sekarang shifting ke staker Ethereum. Lalu juga ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga mempertimbangkan perbendaharaan mereka itu menggunakan treasury-nya Ethereum gitu. Jadi adopsi Ethereum sebenarnya semakin growth dari waktu ke waktu. Untuk altcoin gimana? Altcoin sih so far masih perform di bawah dari Ethereum ya. Tapi sejauh ini ada beberapa koin yang memang launching dan positif. Kemarin ada token PAM lumayan naik sampai 53%. Lalu ada koin-koin dengan narasi American coin kayak Hedera, Stellar, XRP, apalagi Algorand itu ya, itu mengalami kenaikan karena sentimen dan juga news positif
Ya itu sih so far outlook dari kondisi market sejauh ini. Jadi kalau Bitcoin dan kripto positif, saya rasa itu nggak perlu dikhawatirkan karena itu memang merupakan sebuah proses yang wajar setelah akumulasi yang sangat masif di periode-periode sebelumnya. Lalu ada ancaman eksistensial. Ya, baru saja peluncuran proposal Bitcoin akan membekukan koin Satoshi yang rentan terhadap kuantum. Jadi ini adalah sebuah antisipasi dari ekosistem dari komunitasnya Bitcoin terkait dengan komputer kuantum yang dianggap bisa sangat berbahaya, bisa membuka wallet-wallet yang istilahnya itu terpendam lama kayak Satoshi Nakamoto ini kan dia punya 1 juta Bitcoin dan itu sama sekali tidak pernah diakses ya selama ini, dan menurut saya sih ini bisa menjadi salah satu upaya dari komunitas untuk melindungi ekosistem Bitcoin itu sendiri agar tidak sampai misalkan akunnya Satoshi ini dibobol oleh hacker kemudian dananya dicairkan karena adanya komputer kuantum gitu. Jadi proses-proses untuk melakukan upgrading nampaknya masih dalam tahap pembuatan proposal dan kita tunggu seperti apa perkembangan ke depannya. Lalu dari Ethereum Foundation kemarin kedapatan melakukan deposit ke Coinbase. Ya, 11 jam yang lalu ada proses deposit yang terjadi sebanyak 76.000 Ethereum masuk. Banyak ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu balance atau wallet dari Ethereum Foundation dan sepertinya jumlah Ethereum yang mereka hold itu nggak banyak-banyak banget. Itu. Lalu dari berita yang lain adalah Bank of America berencana untuk meluncurkan stablecoin mereka sendiri. Nah, regulasi Amerika Serikat terkait dengan stablecoin itu sekarang sangat meregulasi ketat yang namanya stablecoin. Stablecoin yang tidak terdaftar seperti contohnya adalah USDT ya, miliknya Tether, itu kan tidak terdaftar. Itu diminta untuk segera shifting ya, perusahaan-perusahaan company yang masih pegang USDT. Mereka menyarankan untuk pindah ke USDC karena USDC miliknya Circle ini sudah terregulasi di Amerika Serikat. Dan menurut aturan yang baru, kalau seandainya ini disahkan, bank-bank besar di Amerika Serikat diperbolehkan meluncurkan produk stablecoin mereka sendiri. Makanya ada RLUSD atau Ripple USD. Ada juga banyak stablecoin yang sudah diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan kripto yang lain. Gitu. Jadi itu diperbolehkan. Lalu ada PayPal dikabarkan support di Arbitrum ya. Ini merupakan kembali Arbitrum menjadi pilihan dari banyak stablecoin yang dibangun di atasnya. Menunjukkan dukungan dari ekosistem layer kedua dari Ethereum itu sendiri. Semoga ini bisa berdampak bagus untuk Arbitrum sebagai token. Lalu ada proposal WLFI atau World Liberty Financial ya. Ini adalah token yang diluncurkan oleh perusahaan DeFi yang dibangun oleh keluarganya Trump gitu, dan ini sedang menunggu kapan mereka akan listing karena kan proses pre-sale sudah selesai gitu. Sekarang tinggal nunggu listing aja. Rumor-rumornya sih di tanggal 17. Tapi kayaknya sih enggak ya, karena 17 kan hari ini. Teman-teman. Kemudian dari Uniswap CEO-nya, eksekutifnya yang bernama Mary Catherine dikabarkan mundur setelah 4 tahun berada di Uniswap. Wow, kepergian yang cukup mendalam, teman-teman. Semoga ini tidak berdampak negatif untuk Uniswap. Itu beberapa news sentimen pada market. Lalu gimana kondisi dari Bitcoin ke depannya? Apakah Bitcoin masih bakalan lanjut atau bullish atau gimana? Oke, pertama kita harus lihat dulu gimana pergerakan dari Bitcoin di daily time frame. Kalau yang saya perhatikan di daily time frame sebenarnya sudah mulai ada kayak tekanan jual pada Bitcoin itu sendiri. Kalian pasti memperhatikan bagaimana Bitcoin itu yang sebelumnya diperdagangkan di 123.000 ya, di all time high, itu langsung dibanting oleh pasar turun sampai kisaran 17 ribuan ya kemarin. 117 ribuan gitu. And then sekarang dia punya momentum buat recover. Nah, ini sebenarnya kita sudah menandai adanya puncak yang terbentuk, dan semestinya di periode kali ini kita mungkin akan melihat proses retracement pada Bitcoin itu sendiri. Ya, proses retracement itu artinya dia naik sebentar sebelum akhirnya menyelam kembali. Gitu. Jadi kalau teman-teman FOMO di posisi seperti ini itu sangat rawan, teman-teman. Dan saya sendiri lebih sarankan di hari ini ambillah profit. Gitu.
Kita akan coba tentukan kira-kira Bitcoin ini bisa sampai mana. Semoga nggak salah. Oke, kita akan mulai dulu dari Bitcoin. Bitcoin itu pergerakannya di time frame 4 jam selama beberapa candle. Kalau kalian perhatikan, itu nggak naik yang bullish banget gitu, nggak, teman-teman. Dia itu naik kayak bertahap dengan bentuk body candle yang kecil. Artinya apa? Artinya di sini ada keraguan-raguan pada market. Ya, keraguan-raguan ini bisa saja menjadi indikasi kuat kalau kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini hanyalah sementara saja. Gitu. Saya pribadi ekspektasikan ya pergerakan Bitcoin ini bakalan bisa naik itu sampai Fibo 38,2 atau sekitaran level 120.000 something lah. Itu target menurut saya cukup realistis ya untuk dicapai oleh Bitcoin ke depannya gitu. Kalau kita balik pun juga sebenarnya ya overall sama aja teman-teman, berarti kita kena 61,8 Fibonacci 61,8 di kisaran range 120.245. Namun tidak menutup kemungkinan Bitcoin ini masih bisa nakal naik dikit dan tembus gitu. Karena kalau kita perhatikan lagi, mana ya analisa kemarin yang ini. Nah, kalau kita perhatikan di time frame 15 menit ya. Oke, ini time frame 15 menit di mana pergerakan Bitcoin itu dia berhasil breakout dari symmetrical triangle ya, naik and then dia turun koreksi ngetes support di kisaran 118.000 kemarin ya. Terus dia lanjut naik teman-teman sampai menyentuh level 120.200-an gitu. Sebenarnya sih targetnya itu kalau kita ukur itu bisa berpeluang sampai level 120.690-an ya, atau kalau dia mau nakal lebih tinggi lagi itu bisa sampai 121.000 teman-teman. Jadi karena ini ada dua target yang kita bisa perkirakan, jadi kalau dari saya pribadi melihat kalau Bitcoin seandainya berada di area 120.200 sampai dengan 121.000, itu adalah momentum-momentum yang baik buat ambil profit gitu. Jadi bisa profit taking aja di area-area tersebut. Saya rasa level tersebut sangat make sense untuk dicapai oleh pergerakan Bitcoin di perdagangan hari ini ya. Jadi bukan berarti Bitcoinnya langsung bearish. Bisa jadi Bitcoin masih bisa ditendang balik naik ya sampai dia mengambil level-level tersebut sebagai next target. Itu kalau kita ukur secara teknikal. Sekarang kita coba lihat dari perspektif yang berbeda. Kita pakai CoinGlass. Kita lihat dari liquidation dulu deh. Kemarin yang kena liquid lumayan ya dari posisi short. 329.000 US dollar, 329 juta US dollar kena liquid. Kalau kita lihat dari heat mapnya, area resistance pada Bitcoin itu ada di kisaran level 120.200. Oke, confirm deh, 120.200 adalah level yang banyak banget order book di sana gitu. Jadi level tersebut adalah level yang ideal buat teman-teman untuk melakukan profit taking. Itu kalau kita lihat dari heat map. Setelah itu pergerakan Bitcoin kemana kalau dia sudah berhasil menyentuh area tersebut? Ya kemungkinan besar sih koreksi. Ya Bitcoin mungkin koreksi. Kemana? Mungkin dia bisa nutup gap dulu di kisaran 114.000 sampai dengan 112.000. Beberapa teman-teman ada yang meyakini Bitcoin kan dia marketnya buka 24 jam jadi nggak ada istilah tutup gap. Kalau yang pakai CME itu akan melihat sih ada gap di sini. Jadi menurut saya gap ini berpotensi untuk ditutup oleh Bitcoin. Ya, jadi ya kisaran level 115.600 sampai dengan 114.400. Area tersebut boleh teman-teman jadikan sebagai level akumulasi. Let's say kalau ada rencana untuk melakukan pembelian Bitcoin ke depannya. Gitu. Jadi kalau kita ukur kasarnya, dia akan membentuk ABC corrective wave pattern. Kayak gini kurang lebih. Setelah itu kemana? Ya bisa jadi dia akan kembali lanjut dalam fase bullishnya gitu. Atau dia bisa turun lebih dalam lagi.
Tapi nanti kita lihatlah, kita harus lihat juga nanti ada sentimen pasar apa. Bukannya Bitcoin bakalan naik karena akan ada cut rate. Nah, masalah cut rate itu kan di bulan September. Kalau untuk bulan Juli ini kan kemungkinan masih belum ya. Kemungkinan besar 90% lebih lah itu The Fed belum akan cut rate. Artinya kan kalau kita nunggu September itu nunggu 2 bulan, teman-teman. Lumayan jauh. Jadi periode 2 bulan itu Bitcoin ngapain? Masa sih Bitcoin akan bullish terus? Saya rasa pasti akan ada fase korektif yang akan terjadi gitu. Jadi asumsi saya adalah Bitcoin ini hanya naik sebentar and then dia turun untuk ambil liquidity yang ada di bawah gitu. Jadi kalau teman-teman memang sudah cuan, teman-teman yang aktif trade di hari ini, seandainya Bitcoin capai level 120.600 atau 121.000 lah maksimal ya, itu jangan lupa di profit taking. Ethereum gimana? Ethereum itu udah naik lumayan tinggi, teman-teman. Dia udah achieve level 3.422 hari ini gitu. So far sih kita masih menunggu closing candle-nya. Sebab yang kita temukan hari ini itu closing candle-nya masih sangat-sangat bagus. Saya pribadi itu coba buat short Ethereum ya, tapi ini ya margin tipis aja teman-teman, karena saya yakin kalau Ethereum ini akan memulai fase koreksinya setelah ini gitu. Tinggal nunggu Bitcoin-nya ibaratnya peak dulu ya. Kemungkinan Bitcoin dominance juga kalau dia bisa naik karena dia udah turun 4% ya, artinya dia perlu untuk rebound dulu. Di sana mungkin Ethereum baru akan tertekan gitu. Setelah itu ya kemungkinan kita akan melihat proses koreksi pada Ethereum. Aku juga coba untuk ukur ya, kira-kira Ethereum itu bisa sampai mana. Kita pakai Fibonacci, kita tarik dari high di sini ke low di bawah sini, kita dapat Fibo 61,8 itu ada di kisaran level 3.349 ya, area tersebut lah kurang lebihnya. Aku juga sudah post kok di komunitas kemarin ya, karena ini antusiasmenya sangat bagus. Ini dia, kita sudah sempat post area Fibonacci tersebut 3.339 itu adalah level yang ideal. Tapi ternyata Ethereum bisa nakal, dia naik lebih tinggi gitu. Tapi ya itu, kita udah melihat Ethereum capai target. Harapannya sih setelah itu dia koreksi gitu. Apakah benar atau salah ya semua kembali kepada market gitu. Dari saya sih gitu aja melihat kondisi market saat ini. Saya menilai Bitcoin ini udah lumayan bagus performanya, dan kenaikan yang terjadi sebelumnya itu kemungkinan akan butuh untuk cooling down dulu ya, karena Bitcoin ini juga udah naik lumayan tinggi gitu. Jadi udah sewajarnya lah istilahnya kalau Bitcoin ambil bensin dulu di bawah. Jadi manfaatkan untuk profit taking di hari ini. Itu aja sih buat yang masih nunggu bisa akumulasi Bitcoin di mana, cari di gapnya di 115.000 sampai dengan 114 ribuan. Itu gap pada Bitcoin. Itu udah ideal banget kalau teman-teman mau akumulasi di sana. Tapi bang, nanti Bitcoin bisa turun sampai 100.000. Ya kalau turun di bawah level tersebut ya dapat diskon lebih murah dong. Itu aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Agak late ya bikin video, tapi it's okay. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru, tempat buat sharing-sharing juga. Bagi teman-teman yang pengen untuk join di komunitas Telegram kita, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.